Siapa di sini yang tertarik dengan produktivitas selain aku? Mulai dari membaca buku, artikel, melihat video di YouTube, hingga ikut kursus online. Semua aku lakukan, semua tentang produktivitas. Hingga pada saatnya, ilmu-ilmu yang aku dapatkan, aku terapkan dalam membuat konten di channel YouTube ini. Uniknya, teori yang aku dapatkan dari berbagai sumber tersebut tidak semudah penerapannya. Aku udah mulai mengatur waktu dengan membuat planning sebelum tidur. Tidur 8 jam semalam agar penuh energi, hingga strategi meminum kopi di tengah hari sebelum power nap. Aku merasa aku nggak bikin progres apa-apa, dan tetap susah untuk fokus dan berkonsentrasi. Kalian ngerasa relate juga nggak sih? Udah baca jurnal macem-macem, tetap aja nggak works di kita. Kenapa sih kok susah bener untuk fokus? Sampai akhir berjalannya waktu dan pengalamanku selama ini membangun channel ini, aku menemukan workflow produktivitas yang sebenarnya sangat-sangat simple. Siapa tahu bermanfaat juga di kamu. Sebelumnya kamu boleh dukung channel aku dengan subscribe channel ini dulu ya, oke? Mari kita bahas. Untuk tips pertama berlaku bagi orang-orang yang suka buka banyak tab di Google Chrome. Bukalah tab baru hanya untuk satu pekerjaan. Kamu bisa bayangin nggak? Dulu aku bisa loh bekerja depan laptop dengan 15 tab di Google Chrome. Mulai dari tab Google Drive, Gmail, WhatsApp, Medium, Notion, Shopee, dan masih banyak lagi. Melihat begitu banyak tab membuat capek dan kewalahan, sampai-sampai bisa menghabiskan beberapa menit hanya buat nyari tab Google Doc yang sedang kukerjakan. Selain itu, karena banyak warna-warni di logo tab, kita bakal sering rasa banyak urusan dan pekerjaan yang belum selesai di masing-masing tab. Alhasil waktunya hanya habis buat meloncat dari satu tab ke tab lainnya. Banyak tab sama dengan banyak kekacauan. Ada dua pelajaran penting yang ku dapat dari melepas kekacauan tersebut. Dengerin ini ya, ini menarik. Pertama, lupakan 14 tab dan fokuslah pada satu tab yang sedang kamu kerjakan. Kedua, pekerjaan akan selesai hanya dalam waktu 10 menit kalau kita fokus pada satu tab. Daripada sebelumnya kita menghabiskan waktu 30 menit hanya buat loncat dari satu tab ke tab lainnya. Lain kali kalau kamu terdistraksi, cobalah buat buka tab di browser baru. Jangan dalam satu browser. Lanjut tips nomor 2, simpan HP kamu di ruangan yang berbeda. Tips yang satu ini sebenarnya udah sering banget ditemukan dalam artikel produktivitas manapun. Tapi banyak dari kita yang tidak menganggapnya serius. Menurut survei blog Rescue Time yang mengambil data dari 11.000 orang, rata-rata kita menghabiskan 3 jam 15 menit di HP kita. Dan hasilnya yang lebih mengejutkan, rata-rata kita memeriksa HP sekitar 58 kali setiap hari. Gila nggak tuh? Gimana kita bisa kerja kalau kita ngecek HP sebanyak itu? Bahkan dengan notifikasi yang udah aku matikan, aku sering terganggu oleh SMS, notif Shopee, dan biasanya telepon dari telemarketer asuransi bank. HP kita telah menjadi gangguan terbesar di zaman sekarang ini. Menjauhkannya saat bekerja dapat membuat kita sangat fokus. Dengan menaruh HP di ruang yang berbeda dengan ruang kerja kita dapat lebih fokus dalam pekerjaan kita. Sangat-sangat simpel, tapi benar-benar game changing. Nomor 3, lakukan satu hal dan selesaikan. Belajar dari ketidakproduktifanku, saat menulis artikel ringan, aku juga sering mencoba melakukan riset untuk artikel selanjutnya. Kedua tab terbuka, dan keduanya diperbarui secara bersamaan. Aku menyadari betapa aku ingin menyelesaikan dua tugas sekaligus. Dan sudah bisa ditebak hasilnya gimana kan? Menyadari bahwa kita bukanlah Dr. Strange dapat memutuskan kita untuk melepaskan keinginan untuk bertindak seperti superhero yang bisa menyelesaikan banyak hal. Akhirnya aku menutup semua tab dan fokus terlebih dahulu menyelesaikan artikel untuk hari itu juga. Tips terakhir yaitu pasang timer untuk menjauhkan dari overthinking. Pikiran kita adalah tempat sampah. Ada begitu banyak hal yang terjadi di benak kita setiap menit dan setiap detiknya. Kalau kamu coba bermeditasi, kamu memiliki beberapa jam dan menit di mana pikiran kamu dapat beristirahat. Tapi setelahnya, pikiran kamu akan kembali berputar-putar lagi gak jelas. Untuk mengakali pikiran yang terus berputar seperti itu, gunakanlah timer untuk menciptakan urgensi dan membuatmu lebih fokus dalam pekerjaan. Memasang timer memberikan tantangan untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai dan menyelesaikannya sebelum waktunya habis. Mungkin akan banyak yang setuju denganku kalau sistem timer yang terbaik saat ini adalah Pomodoro. Aku suka banget menggunakan timer Pomodoro. Kamu bisa mengecek apa itu Pomodoro System dalam videoku yang ini. Untuk menutup videoku kali ini, aku mau mengambil kutipan terkenal dari Bruce Lee, yaitu prajurit yang sukses adalah pria biasa dengan fokus seperti laser. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa download ebook tips produktivitas dariku dalam deskripsi video ini. Dan kamu juga bisa download visual HD video ini gratis. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.